الله 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 ما لنا مولى سوى الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam suasana penuh iman. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita, meluangkan waktu kita untuk menghadiri setiap majlis ilmu yang senantiasa kita lakukan. Salawat berangkaikan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Mutmainnah beserta pengurus dan para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau suara saya sedikit agak kurang bagus karena lagi batuk. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita telah membahas sifat Allah, yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi, berlainan Allah taala dengan makhluknya, atau berbeda Allah Ta'ala dengan makhluknya. Lawannya adalah mumasalatu lil hawadisi, serupa Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jadi yang kelima, malam ini kita akan membahas sifat Allah. Di antara yang 20 sifat, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi atau qiyamuhu Ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala ihtiyaj, membutuhkan. Dalil aklinya adalah seandainya Allah membutuhkan tempat atau pencipta, maka bukanlah Allah. Jadi Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah, berdiri Allah Ta'ala dengan zatnya sendiri, dengan sifatnya sendiri, dengan af'alnya sendiri, dan dengan namanya sendiri. Allah tidak butuh makhluk, Allah tidak butuh tempat, tapi tempat yang membutuhkan Allah, makhluk yang membutuhkan Allah.
Ini hebatnya Allah Ta'ala. Seandainya Allah punya tempat, maka tempat itu pasti lebih besar dari Allah. Mencontohkan, ada suatu ayat yang berbunyi summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di aras. Jadi para ulama menafsirkan bersemayam. Lalu ada yang menafsirkan berbeda, bahwa mengatakan Allah itu bertempat di aras. Lalu ketika ditanya di mana aras itu di langit, dia tunjuk ke atas. Untuk anak-anak, pemahaman orang-orang awam bolehlah seperti ini. Tapi untuk mendalami pemahaman akidah ketauhidan kita, tidak boleh seperti ini. Karena Allah punya sifat yang namanya qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala membutuhkan sesuatu, membutuhkan tempat, membutuhkan bantuan. Allah tidak butuh. Tetapi tempat yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana memahamkan tentang summastawa 'alal 'arsy? Maka ini juga dipahamkan dengan paham ketauhidan. Jangan sampai menjisimkan Allah. Kalau kita menjisimkan Allah, maka kalau Allah bertempat di aras, maka tentu aras itu lebih besar dari Allah. Betul tak kira-kira? Contoh malam ini Bapak Ibu, malam ini kita bertempat di masjid ini. Mana lebih besar masjid ini dari kita? Masjid ini. Begitu juga kalau dipahamkan Allah bertempat di aras itu, bersemayam di aras itu adalah sama dengan bertempat, maka tentu aras lebih besar dari Allah, dan itu hukumnya dalam ilmu tauhid adalah mustahil. Mana dalilnya? Surah Al-Ankabut ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuknya sendiri, untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Jadi Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Allah tidak butuh alam ini, tapi alam ini yang butuh Allah. Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah lah tempat bergantung, tak ada yang lain. Semua ada masalah kita, adukan semuanya ke Allah, jangan ke yang lain. Susah hati kita, galau hati kita, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, permasalahan tetangga, pekerjaan, semuanya adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Ini harus diluruskan. Sekiranya kita ni taat semuanya, tak ada yang berbuat dosa, Allah tidak untung. Sekiranya lah penduduk alam ini semuanya bermaksiat, Allah tidak rugi. Kita berbuat taat adalah untuk kita sendiri.
dan kita berbuat maksiat, maka untuk kita sendiri juga. Yang untung kita, yang rugi kita. Makanya ayat itu benar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar zarrah, sebesar debu sekalipun, pasti dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan kejahatan walau sebesar debu sekalipun, pasti dia akan melihat balasannya. Tak ada yang luput dari pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, malam ini kaji kita menarik ini. Allah berdiri dengan sendirinya. Allah berdiri dengan zatnya. Kalaulah selama ini Allah selalu kita pasangkan dengan Muhammad, Allah Muhammad, bukanlah berarti menciptakan ini, menciptakan segala sesuatu Allah butuh Muhammad, tidak. Tetapi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan butuh. Kalau butuh Allah Ta'ala sama yang lain, kacau alam nih. Berdebat orang tuh nanti. Makanya Allah berdiri dia dengan sendirinya, mustahil dia membutuhkan sesuatu. Tetapi segala makhluk yang bernyawa yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah yang dibutuhkan oleh makhluk kepada Allah? Satu saja kita ambil, Pak. Apalah Bapak Ibu yang dibutuhkan kita nih? Apa yang kita butuhkan kepada Allah? Ada yang bisa jawab? Apakah rezeki? Itukah yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan kepada Allah? Rahmat. Apa lagi? Ridho. Apa lagi? Apa yang kita butuhkan dari Allah? Yang untuk mendapatkan ridho sama rahmat Allah tu apa alatnya? Satu saja saya kasih. Nyawa. Nyawa ini milik siapa? Nyawa ini milik siapa, Bu? Allah. Allah yang butuh nyawa kita, atau kita yang butuh nyawa ini dari Allah? Apakah nyawa ini pemberian mak kita ke kita, atau pemberian Allah kepada kita? Bisakah ketika seseorang ingin meninggal dunia, bisakah kita tahan kematiannya? Tak bisa. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal itu, maka sedetik pun tak bisa kita tangguhkan dan tak bisa kita percepat. Kalau sudah waktunya kita mati, kita bilang jangan dululah, anakku masih kecil-kecil, tak bisa. Kalau sudah waktunya kita mati, nantilah amalku belum banyak, tak bisa. Begitu juga sebaliknya. Kalau belum waktunya kita mati, sakit parah kita, udahlah ya Allah, ambil nyawaku nih ya Allah, tak tahan aku lagi ya Allah, ikhlas aku ya Allah. Kalau belum waktunya, tidak bisa dipercepat. Tak tahan menghadapi himpitan ekonomi dunia ini, susah dia, mencari kerja sulit, meminta dia kepada Allah, ya Allah, percepatlah kematianku ini ya Allah. Tak mampu aku lagi menghadapi krisis ekonomi ini ya Allah. Kalau belum waktunya, maka tidak bisa. Karena nyawa itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu.
Saya minum Pak ya. Manusia butuh nyawa, hewan butuh nyawa, tumbuhan butuh nyawa. Setiap makhluk yang bernafas, yang bernyawa, pasti butuh yang namanya nyawa. Nyawa ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira seperti apa bentuk nyawa itu? Bentuk nyawa kita ini seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bayangkan bentuknya? Maka berlakulah firman Allah, laisa kamislihi syai'un, tidak seumpama dengan sesuatu. Jadi nyawa yang sekarang ini bersarang di badan kita ini, bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Kita ini bukan nyawa, tapi kita ini yang bernyawa. Beda nyawa, beda yang bernyawa. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Beda rasa, beda yang merasa. Beda dengar dengan yang mendengar. Dengar, mendengar, didengar, terdengar, pendengaran. Sama tak? Tak sama. Jadi nyawa yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memberikan kepada kita, sedangkan Allah tidak butuh nyawa. Kenapa? Karena Allah yang punya nyawa. Sedangkan kita ini adalah yang diberikan nyawa atau yang bernyawa. Makanya ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa. Aduh, bukan setiap nyawa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi kita bukan mati, merasakan proses mati. Jadi kita nggak mati. Jadi setiap yang bernyawa, siapa yang bernyawa itu? Itulah yang kemarin yang kita bahas, diri kita yang batin. Ini diri yang zahir. Ada diri kita yang batin. Itulah yang disebut dengan ruh. Ruh itulah yang dikatakan bernyawa. Kalau tak bernyawa ruh itu, ini tak bisa bergerak. Betul tak? Betul tak? Karena bernyawalah ruh itu, disatukan Allah ruh itu dengan jasad kita, makalah bisalah kita bernyawa, bisalah kita menggerakkannya ini, karena ada yang namanya nyawa. Itulah yang paling vital yang kita butuhkan. Jadi Allah yang memberikan itu kepada makhluknya. Kita yang membutuhkan nyawa milik Allah itu. Dengan nyawa ini semua bisa kita lakukan. Kita bisa berbuat taat, betul. Tadi sholat kira-kira pakai nyawa tak? Kalau tak pakai nyawa, besok kami sholatkan. Bernyawa tadi tak? Bernyawa. Kalau tak bernyawa, besok kita yang sholatkan dia. Tapi Bapak Ibu, dengan nyawa ini juga kita bisa berbuat maksiat. Orang berzina pakai nyawa tak? Orang korupsi ada nyawanya tak? Ada. Jadi nyawa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, milik Allah itu, itulah yang kita pakai untuk berbuat taat,
itu juga yang kita pakai untuk berbuat maksiat. Inilah yang pertanyaan bulan yang lalu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sedikit saja kita buka. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Saya tanya, mana lebih dekat nyawa itu daripada urat leher? Ayo rasa dulu leher dulu, rasa dulu. Ini urat leher nih kan? Nah, sekarang saya tanya, mana lebih dekat urat leher dengan nyawa itu? Betul tak? Itulah sedikit paham tentang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan berarti Allah berada di tubuh kita, bukan. Tapi milik Allah nyawa itu sekarang sedang dipakai oleh diri kita yang batin. Roh kita makainya itu, makanya bisalah kita bernyawa. Kira-kira ketinggian tak? Tidak ya? Tak apalah ya, tak apalah, sedang-sedang. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Allah tak butuh makhluknya. Apa yang dibutuhkan makhluk kepada Allah? Salah satunya adalah nyawa. Makanya Bapak Ibu, lagi bernyawa kita begini, gunakanlah nyawa ini baik-baik. Jangan kita menggosip orang, suka menceritakan aib orang, padahal aib kita lebih banyak. Kita ceritakan aib bini orang, kita ceritakan aib laki orang, kita ceritakan aib anak orang. Aib kita banyak. Kita pakai nyawa tadi, lagi bernyawa kita begini, kita gunakan ke arah yang tak baik, nanti itulah yang akan diminta Allah tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita sudah mau mati, ya, kalau sudah mau mati, jangan minta-minta panjang umur lagi. Ya Allah, kalaupun kau ambil nyawaku ya Allah, ambillah ya Allah dalam keadaan aku husnul khatimah. Tak ada hak kita menahan ajal itu, tak bisa. Tak ada hak kita. Makanya kalau ditanya orang, kalau orang sudah belajar tasawuf, tapi kau sudah belajar tasawuf, ditanya dia, bagaimana pendapatmu kalau Allah cabut nyawamu malam ini? Apa jawabannya? Nyawa ini bukan milikku, nyawa ini milik Allah. Terserah kepada pemiliknya, mau dicabutnya silahkan, tidak pun silahkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah orang yang punya ilmu tasawuf. Tapi kalau yang tidak, bagaimana kalau dicabut nyawamu malam ini? Jangan dululah, anakku masih kecil-kecil lagi. Jangan dululah, amalku belum banyak. Padahal mati itu tidak menunggu amal banyak. Mati itu tidak menunggu anak kita besar semua, tidak. Mati itu tidak menunggu sakit. Mati itu tidak menunggu kita sudah taubat apa belum. Kalau sudah datang waktunya, tiba waktunya, tak bisa ditempokan dan tak bisa dipercepat. Paham Pak? Jadi jangan minta-minta lagi, ya Allah, nantilah ya Allah. Doanya selalu panjang umur, panjang umur, panjang umur. Yang minta panjang umur itu baterai alkalin. Itu yang cocok. Kalau kita jangan minta panjang umur, barokah umur. Ada umurnya panjang, tapi maksiat yang dikerjakannya untuk apa? Tapi umurnya singkat, manfaat umurnya tadi ini lebih bagus daripada umurnya panjang tapi tidak ada manfaatnya. Ya Allah, berkahi sisa umurku ya Allah. Bertambah tahun, bertambah usiaku, berkurang jatah hidupku ya Allah. Ramadan yang lalu
sekarang sudah akan datang Ramadan yang menghampiriku. Maka ampunkan aku ya Allah, berkahi sisa umurku ini ya Allah. Begitu doa kita Bapak Ibu, supaya di sisa-sisa umur kita ini Allah berikan kita hidayah, petunjuk. Kalau orang sudah diberikan Allah hidayah atau petunjuk, pasti Allah bimbing hatinya selalu berada dalam kebenaran. Rajin berjamaah ke masjid, rajin baca Quran, rajin bermajlis ta'lim, rajin sedekah, rajin mengevaluasi diri, mengoreksi diri, introspeksi diri. Itu tanda-tanda orang yang telah dibimbing Allah. Nah, tanya diri kita, apakah kita sudah begitu? Kalau sudah begitu, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa? Karena kita senantiasa dalam bimbingan Allah. Nah, ini tanda-tandanya ini. Orang yang selalu istiqomah bermajelis ta'lim, itu tanda-tanda orang yang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika Allah ada, kan yang lain kan makhluk, betul gak? Allah wujud ada, mustahil Allah Ta'ala itu adam, tiada. Sekarang saya tanya, kita ini dulu dari ada atau dari tiada? Dari tiada. Berarti dulu tak ada kita, yang ada hanya Allah. Lalu Allah ingin memuji dirinya sendiri, lalu Allah ciptakanlah awal kejadian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari inilah kita terjadi semuanya, termasuk alam-alam ini. Terciptalah semuanya ini. Untuk siapa ini? Hakikatnya adalah Allah ingin memuji dirinya sendiri. Jadi Allah tidak butuh makhluk, kita yang butuh Allah. Apa yang kita butuhkan? Salah satunya adalah nyawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita pakai pada saat ini. Yang hari ini kita bermajlis ilmu, ini kita pakai sekarang. Kalau tak bernyawa tak bisa saya ceramah. Kalau tak bernyawa orang bapak sama ibu tak bisa duduk di situ. Inilah tandanya Allah berdiri dengan sendirinya, dengan zatnya, dengan sifatnya. Sifat siapa? Sifat Allah. Zat siapa? Zat Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Mustahil dengan lainnya. Oh, udah setengah jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menulis, ya ajaba kaifa yazharul wujudu fil adami am kaifa yasbutul hadisu ma'a man lahu wasful qidami. Sungguh ajaib bagaimana tampak wujud di dalam ketiadaan, atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang binasa itu di samping zat yang bersifat qidam. Bagaimana mungkin yang tiada ini bisa ada tanpa si ada? Mustahil. Tentu ada, karena ada si ada, maka adalah kita ini. Bukan karena ada kita ada Allah, bukan. Tapi dibalik dia, karena ada sifat Allah, maka adalah kita ini. Karena kita asalnya dari tiada. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik di antara kamu amalnya.
Jadi kita dari mati, dari tak ada kita Allah ciptakan, kemudian menjadi ada. Untuk apa kita Allah ciptakan? Untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amal? Bukan yang paling banyak harta, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan, tapi yang paling baik amalnya. Banyak hartanya, dia beramal dengan hartanya. Tinggi jabatannya, dia beramal dengan jabatannya. Nah, jadi bukan sholat saja bisa beramal, bukan. Kadang-kadang yang menyebabkan kita masuk surga itu bukan di sholat, bisa jadi dari jabatan kita, bisa jadi daripada harta kita. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan dari jalan manapun, sekecil apapun. Terkadang kita menganggap remeh dengan perbuatan kebaikan itu. Contoh misalnya, ada duri di jalan atau ada beling kaca di jalan itu. Dalam hati kita, kesian anak kecil nanti kalau dipijaknya ini berdarah kakinya, kita ambil. Waktu itu hati kita ikhlas memikirkan orang lain, kita ambil, kita buang. Tiba-tiba nanti ketika sakaratul maut dilihatnya, itulah yang menyebabkan dia ditempatkan Allah di surga. Solatnya hilang, tak nampak. Kan luar biasa itu. Nah, makanya Bapak Ibu jangan pernah kita menganggap sepele kebaikan-kebaikan yang ada, apapun dia. Sudah, jadi qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala ihtiyaj, yaitu membutuhkan bantuan atau membutuhkan sesuatu. Allah Maha Kaya daripada semesta alam. Kita lanjut sedikit. Kemudian sifat yang keenam, wahdaniyat. Wahdaniyat ini artinya esa, tunggal. Lawannya adalah ta'addud, berbilang. Mustahil Allah berbilang. Seandainya Allah ta'addud, berbilang, maka alam ini pasti tak akan ada. Kenapa? Karena mereka akan berbagi pendapat bagaimana menciptakan alam ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Esa ini bukan satu, Pak. Kalau satu butuh dua. Kalau satu maka ada dari nol. Nol dulu baru satu, betul tak? Tapi ahad itu artinya esa. Apa yang dimaksud dengan esa? Kembali kajian tadi, qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah tidak butuh makhluk, tapi makhluk yang butuh kepada Allah. Itulah paham esa. Itulah paham esa. Karena Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Karena dialah yang awal, dia juga yang akhir. Nah, itu yang dimaksud dengan esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung, tempat meminta sesuatu. Nah, kembali ke kaji tadi. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Karena kita butuh semuanya dari Allah. Yang ketiga, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zohirnya nih, zohirnya, jangan pernah mengatakan Allah punya anak. Itu zohirnya. Batiniahnya, batiniah kita, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Dia siapa? Dia Allah.
Tak ada yang setara, tak ada yang serupa dengan Allah. Mustahil kalau bisa dirupakan bukan Allah. Tak ada yang setara dengan kekuatan Allah. Nah, jadi makanya kalau kita belajar sesuatu menganggap kita punya kekuatan, ini juga bahaya. Berarti kita merasa ada kekuatan diri kita, padahal kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kita adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu. Jadi dalilnya itu, jadi dua malam dibahas ya, biasanya satu aja. Yang pertama tadi adalah sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang kedua adalah sifat wahdaniyat, esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu kita 15 menit lebih kurang. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita buka tanya jawab selama 15 menit. Silakan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, betul. Nanti masih ada berlaku waktu nggak? Apakah ada akhir? Ada akhirnya nanti? Apakah kita akan keluarkan lagi ke nggak ada lagi? Gitu. Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Nanti kalau sudah berakhir, kita ke sorga atau ke neraka, apakah kita akan kembali tak ada lagi? Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, apa kata Allah? Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi akhirat itu tak ada lagi yang berakhirat, tak ada lagi. Kalau dunia ini ujungnya adalah akhirat, sedangkan akhirat tak ada lagi, tak ada ujungnya selama-lamanya. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Saya belum mati. Macam mana? Sekarang saya tanya, mencontohkan akhirat, bisakah kita batasi rasa itu? Adakah batasnya rasa? Bukan rasa, baik. Adakah batasnya perasaan? Ada mengatakan kan begini kan, sabar itu ada batasnya kata orang kan. Padahal Allah mengatakan sabar itu tak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna, apa sambungannya? Ajruhum bighairi hisab ya. Nah itu dia. Sesungguhnya sabar itu balasannya tanpa batas pahalanya. Orang yang sabar itu tanpa batas, tak ada batas. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Sabar itu. Jadi bilang sabar punya ada batasnya ya katanya. Dia yang ada batas, sabar itu tidak. Dia yang tak tahan emosional, tapi sabar itu tetap tak ada batasnya. Samalah dengan akhirat itu Pak.
dunia ini ujungnya akhirat, sedangkan akhirat tak ada ujungnya lagi selama-lamanya. Ada memang suatu buku, maaf, ini agak ekstrim, karangan Agus Mustafa. Apa kata beliau? Ternyata akhirat itu tidak kekal, katanya. Beliau yang bilang, bukunya ada di rumah, tapi saya tidak terima semua. Ada di rumah bukunya. Ternyata akhirat itu tidak kekal. Memang akhirat itu tak kekal, tapi dia dikekalkan. Dikekalkan yang maha kekal. Siapa yang maha kekal? Allah. Allah yang maha kekal. Jadi surga sama neraka itu adalah makhluk. Karena selain Allah namanya makhluk. Nah, jadi surga neraka ini kita kekal di dalamnya karena surga neraka itu dikekalkan Allah. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sama kekalnya Allah dengan surga dan neraka? Wallahu a'lam, tak tahu saya itu. Cuman sekarang saya tanya, bisakah kita mengetahui batasnya rasa itu? Atau begini aja, bisakah kita mengetahui batasnya nyawa? Bagaimana bentuk nyawa? Kita pun tak tahu. Karena ini kan masalah gaib, ini masalah hakikat. Jadi pertanyaan tadi jawabannya, kalau kita nanti sudah di akhirat itu, apakah ada ujungnya lagi? Kita ditiadakan lagi, kembali balik reinkarnasi? Oh, tak ada. Kalau berdasarkan ayat Al-Quran, maka tak ada. Makanya di sana kita nanti, apa kata Allah? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tak hidup dan tak mati. Mereka tak mati dan tak hidup. Artinya dibilang mati tidak, hidup pun tidak, disiksa. Bagaimana dia mau mati sedangkan yang mati itu ini? Coba Pak, yang mati itu kan ini, sedangkan ruh itu tak mati. Yang disiksa itu nanti ruh itulah. Yang ditusuk, maaf ini, yang pezinah itu ditusuk kemaluannya dari itu ke atas ke mulutnya. Mati tidak, hidup pun tidak, sakit tak. Contohnya sajalah di dunia ini, mana lebih sakit kita dipitnah orang dari dipukul orang? Mana lebih sakit? Dipitnah kan? Mana lebih sakit dihina orang dari dipukul orang? Hah? Kenapa dihina? Apa yang sakit di situ? Siapa yang sakit di situ? Ruh kita nih sakit. Itu yang merasa sakit, bukan ini. Dipitnah orang kita, kadang tak berteguran kita bertahun-tahun tahan. Kalau dipukul sebentar aja Pak, sembuh, seminggu, sebulan sembuh. Tapi kalau dipitnah, bertahun-tahun berkarat. Tak bisa kumaafkan Pak Ustaz, sakit kali kurasanya. Betul tak? Harus tingkat tinggilah ilmu tasawufnya, baru bisa dia maafkannya tuh. Baru tak ada dendam di sini. Kalau belum tinggi, jangan harap. Bertaruh saja, betul tak? Jujur. Itulah dia. Jadi makanya inilah kesempatan kita selama masih bersatu dengan ini, dengan si benda mati ini. Kalau sudah lepas nanti ini, tak lagi. Sekarang inilah, gunakan kesempatan lagi hidup kita begini, lagi bernyawa kita, gunakan nyawa itu dengan baik. Jadi jawabannya, akhirat itu tak lagi berakhirat. Wallahu a'lam. Ya, bagus. Luar biasa tanya mendalam ini. Tak cocok tempatnya sini. Silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya izinkan. Sebagaimana penjelasan Ustaz bahwa Allah itu berdiri sendiri.
firman Allah, kalau nggak salah di surat Muhammad ayat 7, Iya. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, In tansurullah niscaya Ia akan menolongmu yansurukum dan mendudukan kedudukannya. wa yuthabbit aqdamakum. Jadi pertanyaan, Iya, inilah. Ini dibalik orang, ya kan? Dibilang orang gini. Tuh ayatnya tuh. Allah tak butuh pertolongan kita, tapi kenapa ayat itu disuruh Allah kita menolong Allah? Seolah-olah Allah butuh pertolongan, ya kan? Kembali kepada ayat yang tadi. Untuk apa kita diciptakan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya. Itulah fungsi kita. Jadi ayat itu hubungannya. Intan surullah, tunjukkanlah kalau kau tuh baik amalmu, tunjukkanlah kau tolong agama Allah nih. Niscaya Allah akan menolongmu. Kapan Allah menolong kita? Di dunia ini Allah tolong kita. Apa pertolongannya? Allah bimbing hati ini ke jalan yang lurus sampai kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan di sana nanti kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Itulah pertolongan Allah. Jadi maksud daripada tolong kamu Allah, bukan Allah butuh pertolongan. Itu untuk menguji kita. Siapa di antara kita nih yang ingin mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan disalahartikan itu. Itulah hubungannya dengan ayat yang disampaikan tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba sekiranya maaf-maafnya lah. Apakah tak mampu Allah membuat semuanya beriman kepada Allah? Saya tanya sekali lagi. Apakah Allah tak mampu membuat seluruh alam ini beriman kepada Allah? Mampu. Betul mampu tak? Lalu kenapa ada yang membuat kerusakan di Palestina sana? Betul tak? Nah, untuk apa Allah berikan itu? Iya, untuk ujian sama kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana kau betul-betul cinta kepadaku tuh mana? Mendengar peluru sedikit aja kau takut. Kan gitu. Itu maksudnya. Intan surullah. Nah, tolonglah Allah. Bukan Allah maksudnya butuh dengan kita. Allah ingin uji kita. Nah, Allah perintahkan aku, kau buktikan. Tak mungkin Allah tak mampu membuat Islam semua, tak mungkin. Makanya perbedaan ini sudah sunnatullah. Jangan dijelek-jelekkan orang lain, tak boleh. Sudah kehendak Allah ini. Kalau kita orang bertasawuf, kita tak akan menghina agama lain, tak akan menghina kita perbedaan kita. Begitulah kalau kita bertasawuf. Karena tak mungkin kita sama. Satu rahim kita, satu perut, mama sama, ayah sama, 6 orang kita adik-beradik, sama kita semua? Tak sama. Beda-beda sifatnya, beda-beda bentuk wajahnya. Kalau sama semua gimana? Kacau mak ayah kita. Pasti ada bedanya. Itulah sudah menjadi sunnatullah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Mantap. 5 menit lagi, silakan bertanya. Ibu-ibu, boleh Bu, silakan. Apa Bu? Saya ada Bu. Apa Bu? Boleh, tak usah malu-malu. Mana? Kita di surga rupanya sama tak? Kalau rupa tak sama, cuman umur muda semua. Wah, muda semua. Iya. Di surga tak ada yang tua Pak, tak ada yang keriput, semuanya muda semua. Iya, rata semua. Tapi muka tak sama. Jadi pernah ditanya Rasulullah oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, apakah di surga itu nanti akal kami ini berfungsi?" Tetap berfungsi, sama dengan yang sekarang nih. Bagaimana berpikir itu sama. Cuman di sana tak ada dendam. Allah cabut dendam, Allah cabut cemburu. Maka jatah bapak sana lebih dari 4. Ada bidadari, ibu tak cemburu. Kalau sini jangan coba-coba, tambuah ciek saja gawat. Di sana tak ada.
Allah cabut cemburu, Allah cabut dendam, Allah cabut dengki. Tak ada. Itulah hebatnya surga itu. Jadi jangan takut ya Bu ya. Di sana ibu kembali muda, cantik, bahkan lebih cantik dari yang sekarang. Bidadari yang tercantik itu, kata silap saya namanya Ainul Mardiyah. Ada yang lebih cantik lagi, istri yang solehah. Wah, mantap. Kalau istri yang salah tidaklah. Jumpa tak sama suami? Kalau suaminya soleh jumpa. Kalau suaminya salah tak jumpa. Nah, dia transit dulu di neraka dulu. Oh, kalau nikah lagi, ada ulama berpendapat nikah sama suami yang pertama cerai atau cerai matilah ya. Nah, kalau cerai hidup kan beda, cerai matilah. Menikah lagi dia. Nanti meninggallah orang tu nanti. Dia pakai suami yang mana? Karena tak ada poliandri. Yang ada poligami kan. Dia pakai suami yang mana? Kata ulama tersebut, katanya nanti Allah berikan dia pilihan mana dia yang lebih sayang kepada yang antara yang dua tu, sama itulah dia dipasangkan. Bisa jadi sama yang pertama CLBK kembali, atau sama yang kedua. Kira-kira begitu Bu ya. Allahu a'lam. 3 menit lagi, silakan. Ya, silakan. Waliullah. Terus meninggal. Terus si istri ini nikah lagi. Pertanyaannya, benar nggak si istri ini nggak akan dapat sepakat dari suami yang pertama yang wali itu? Karena dia menikah lagi. Wah, itu tak tahu saya. Iya, saya belum mati pula. Dulu pernah guru saya, meninggallah guru saya. Kami pun seperti kehilangan induk lah. Istrinya masih hidup, bertamulah kami ke rumah istrinya. Apa kata istrinya? Dulu almarhum pernah mengatakan kepada saya, katanya begini, tak usah kau risau, nanti kalau aku duluan mati, kutunggu kau di simpang jalan itu, katanya. Begitulah kalau yang meninggal itu waliullah, dia bisa menyelamatkan keluarganya dengan izin Allah. Tapi kalau dia menikah lagi, ini masalahnya, wallahu a'lam. Sudah tadi. Tapi kalau dia tak menikah lagi, alhamdulillah 3 tahun kemudian meninggallah istri guru saya itu. Dia tak menikah lagi. Tapi kalau waliullah, kalau wali murid tidaklah. Bedalah. Ya kan? Cukup? Asik ya. Ada nampaknya mau tanyakan Pak? Tak ada? Tahu sama malu-malu? Cukup? Ibu ada lagi Bu? Tak ada, alhamdulillah. Jadi kesimpulan kaji kita malam ini 2 kita bahas nih. Biasanya satu-satu kan. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah beri dengan sendirinya, maksudnya Allah tak butuh tempat, tak butuh makhluk, tapi tempat yang butuh Allah, Allah yang butuh makhluk. Karena Allah itu meliputi Allah Ta'ala itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang meliputi seluruh alam. Dimaknakan kan Tuhan, kan Tuhan semesta alam. Bisa juga Rob itu diartikan yang mendidik. Bisa juga dimaknakan yang meliputi seluruh alam. Saya contohkan aja nih. Tapi maha suci Allah dari segala contoh ya. Bukanlah contoh ini, bukan. Tapi ini hanya mendekatkan paham. Kalaulah zat Allah itu lingkaran, maka tak ada yang keluar dari lingkaran itu. Karena dialah tempat. Allah itulah tempat. Tempat segala makhluk yang bernyawa, tempat segala sifat-sifatnya. Bagaimana itu? Untuk mendalaminya datang malam Senin.
tak datang juga, tahankanlah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup kajian ini. Mari kita berzikir, kita bersihkan kolbu kita ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Karena setiap hari kolbu ini senantiasa dihinggapi setan, membisikkan kejahatan-kejahatan dalam dada kita. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا Tuhan yang maha mengampuni, ampunkanlah ya Allah segala dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampunkan ya Allah segala salah kami ya Allah. Hati kami yang senantiasa berburuk sangka kepada saudara kami ya Allah. Hati kami yang masih menyimpan dendam dan benci ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah dari kotoran-kotoran dengki. Bersihkan hati kami ya Allah dari kotoran-kotoran dendam ya Allah ya Rabb. Sinari hati kami ya Allah dengan hidayah-Mu ya Allah. Sinari hati kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Karim, tambahkan ilmu kami ya Allah, agar kami semakin dekat kepadamu ya Rabb. Agar kami semakin tahu ya Allah salah kami ya Allah. Agar kami tidak membanggakan diri kami ya Allah. Sesungguhnya kami la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ya Karim, bimbing kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridai. Bimbing kami ya Rahman ke jalan yang Engkau rahmati ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal lagi baik ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati. Jadikan perpisahan kami perpisahan yang terpelihara. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati keduanya ya Rahman. Kalau mereka sudah meninggal, lapangkan kubur mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Kalau mereka masih hidup ya Allah, berkahi sisa umur mereka ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.